Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibrahim Muhammad Amin pada serial video pendidikan. Pada video kita kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan laser cutter cutting plotter untuk membuat sebuah stiker ya. Namun pertama-tama sebelum kita memulai, saya perkenalkan dulu bahwa mesin pemotong stiker ini dapat memotong stiker dengan ukuran panjang maksimal 1 meter 75 cm. Oke, adapun peralatan serta bahan yang akan kita gunakan pada praktek kali ini, yang pertama adalah satu buah mesin laser cutter cutting plotter. Kemudian yang kedua satu buah mesin printer, kemudian satu buah atau satu unit komputer, serta bahan-bahannya adalah beberapa lembar stiker yang akan kita gunakan nanti sebagai media. Oke, kita mulai bagaimana cara menggunakan atau mendesain sebuah stiker, kemudian kita memotongnya menggunakan mesin tersebut. Selain alat dan bahan yang sudah saya jelaskan tadi, di sini untuk membuat sebuah desain stiker kita menggunakan dua jenis software. Yang pertama adalah software CorelDRAW dan yang kedua adalah software Dragon Cutting. CorelDRAW di sini digunakan untuk mendesain bentuk daripada stiker yang akan kita buat, sedangkan untuk Dragon Cut ini merupakan software yang berfungsi sebagai software yang akan mentransfer nanti hasil desain kita dari Corel yang kemudian akan dipotong ataupun diiris menggunakan mesin laser cutter cutting plotter tersebut. Oke, kita coba membuat desain stiker yang sangat sederhana, yaitu berupa tulisan saja dengan ukuran stiker A4 ya. Jadi mula-mula kita buka software CorelDRAW. Kemudian di sini kita memilih new document karena kita akan membuat desain baru. Kemudian pada pengaturan ini kita memilih ukuran kertas adalah A4 dengan model landscape ya. Untuk primary color mode di sini kita menggunakan RGB. Kemudian rendering resolution di sini kita mempertahankan kualitas yang tinggi yaitu 300. Kemudian kita oke. Maka ini adalah luas daerah yang akan kita gunakan nanti untuk menulis sebuah kata yang akan kita jadikan sebagai desain stiker. Oke, kita tuliskan saja misalnya latihan ya, jadi kita memilih text tool, kemudian di sini kita mengetikkan latihan ya. Tulisan ini dapat kita edit ya, kata latihan ini dapat kita edit dengan mencari jenis mencari jenis huruf yang lebih indah sesuai selera kita. Misalkan di sini saya memilih jenis Lucida Handwriting. Oke. Kemudian akan saya cetak pada selembar stiker, kemudian akan saya potong mengikuti daripada bentuk tulisan tersebut. Oke. Jadi ini sangat sederhana. Jadi setelah desain sempurna kita buat pada software CorelDRAW, maka bentuk desain ini kita convert dulu ke dalam bentuk gambar dengan ekstensi PNG. Jadi kita memilih file, menu file, kemudian kita ekspor. Kemudian di sini jangan lupa untuk mencentang
selected only, kemudian kita memilih ekstensi picture yang akan kita buat. Di sini tadi saya mengatakan bahwa kita dapat menggunakan ekstensi PNG. Oke. Kemudian file name di sini kita tuliskan latihan. Oke. Setelah itu kita ekspor. Ya, kita ekspor. Bentuknya nanti akan seperti ini, kemudian kita oke. Ya, langkah selanjutnya setelah kita membuat desain stikernya pada Corel Draw, kemudian kita convert ke dalam bentuk picture dengan ekstensi PNG. Sekarang kita akan membuka software kedua, yaitu Dragon Cut. Kita klik ikonnya sebanyak 2 kali. Kita memilih menu New Document. Kemudian ini kertasnya kita pilih A4. Kemudian untuk posisinya kita memilih landscape dengan cara mengklik yang ikon gambar kertas yang ada pada ribbon di atas. Oke. Nah, di sini terdapat sebuah lembar baru. Langkah selanjutnya adalah mengimport gambar picture yang kita sudah buat pada aplikasi Corel tadi dengan nama latihan. Jadi saya masuk pada menu file, kemudian di sini kita import file, kita mencari lokasi file. Di sini saya menyimpannya tadi dalam dokumen, kemudian filenya kita klik dan kita open. Selanjutnya kita akan paste di sebelah sini. Ya. Setelah kita memaste atau memindahkan gambar dari file yang sudah kita buat ke dalam software Dragon Cut ini, langkah selanjutnya objek yang akan kita jadikan sebagai stiker ini kita klik, kemudian kita memilih ikon yang bergambar apel atau kontur cutting. Di sini kita klik dan kita memilih yang pertama, create cut contour. Ya, kita klik. Di sini kita yes saja jendela yang muncul ini. Kemudian di sini ada lagi kotak dialog. Jadi kita trace saja. Kita trace sehingga di sini akan kelihatan garis-garis biru yang merupakan nanti alur yang akan dipotong oleh mesin tersebut. Ya. Kemudian ini kita apply. Namun garis-garis atau jalur yang akan terpotong nanti oleh mesin ini dapat kita edit ketebalannya dengan cara memasukkan angka atau nilai pada outline unit. Di sini bisa kita mengklik tanda panahnya, tanda panah atas, atau bisa juga kita langsung mengisikan nilai ke dalam kotaknya. Misalnya saya mengisikan 0,5 cm. Artinya garis ini akan terbentuk sejauh 0,5 cm dari tulisan yang berwarna hitam ini. Kemudian kita selanjutnya kita akan menghidupkan mesin laser cutter terlebih dahulu. Jadi posisi tombolnya ada di sebelah kiri mesin. Jadi posisi tombolnya ada di sini, kita on-kan ya. Setelah kita on-kan mesin laser cutter cutting plotter ini, pertama-tama kita akan mencetak dulu desain kita. Desain stiker ini menggunakan printer Canon ya. Jadi jenis printer terserah jenis printer yang tersedia di tempat kita. Caranya kita mengklik ikon contour cutting ini dan kita memilih contour cut wizard. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan pengaturan terlebih dahulu, membuat batasan-batasan daerah cuttingan yang akan terbaca oleh mesin nantinya. Jadi di sini kita menggunakan manual ya, kita menggunakan manual, kemudian kita klik
Ultramax. Setelah kita mengklik Ultramax, kita melakukan dulu pengaturan printer. Ya, karena di sini printer saya warnanya tidak bagus karena kebetulan tintanya habis. Jadi saya menggunakan saja warna grayscale printing. Oke. Kemudian kita memilih landscape. Kemudian kita oke. Kemudian kita melakukan pengaturan posisi. Kita melakukan pengaturan posisi dengan cara memilih print option. Kemudian kita klik center. Oke. Kita klik center. Jika ini terlalu lebar atau tidak, kertas untuk dijadikan media itu tidak terlalu luas, maka mark positionnya ini atau batas-batas daerah cuttingan ini bisa kita perkecil sedikit, ya seperti ini kira-kira. Kemudian kita kembali ke print option untuk di center, ya. Kemudian kita kembali lagi ke output option. Nah, kemudian kita coba untuk mencetak. Kita klik tombol print. Oke, kita menunggu hingga proses pencetakan selesai. Ya, jadi hasil cetaknya kita lihat seperti ini. Ini adalah tulisan yang kita sudah buat. Kemudian di bagian tepinya terdapat lingkaran-lingkaran yang merupakan daerah maksimal untuk pemotongan oleh mesin nantinya. Oke, sekarang kita lanjut bagaimana cara memotong stiker ini menggunakan mesin potong stiker. Di bagian kanan atas dari mesin ini terdapat sebuah panel yang memiliki beberapa tombol untuk melakukan pengaturan pemotongan menggunakan mesin. Ya, kita perhatikan tombol-tombolnya, ada tombol reset, ada tombol option, ada tombol set, tombol test, tombol laser, tombol force arah kiri, force arah kanan, kemudian speed atas, speed bawah, kemudian tombol on off line, dan tombol enter. Kemudian ada juga sebuah kotak display, ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan dulu pengaturan kecepatan potong dan gaya tekan pisau dalam memotong stiker. Di sini saya menggunakan kecepatan 120 mm/s. Kemudian untuk force-nya itu saya gunakan sebesar atau senilai 36. Jadi saya mengurangi force-nya ini menjadi 36. Jika force yang akan kita kurangi, maka kita menekan force arah kiri ini, sedangkan untuk menaikkannya kita tekan force arah kanan. Sedangkan untuk kecepatan, mengatur kecepatan gerak pisau itu kita menggunakan speed atas untuk menaikkan, sedangkan speed bawah kita gunakan untuk menurunkan. Di sini saya gunakan kecepatan 204 mm/s, sedangkan gaya tekan pisau adalah 36. Setelah kita mencetak desain stiker ini, langkah selanjutnya adalah memotongnya menggunakan mesin pemotong stiker. Ya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memberikan lapisan di belakang kertas stiker ini. Dengan di sini saya menggunakan selembar karton. Kemudian kita perhatikan bahwa pada desain stiker ini terdapat 4 buah lingkaran di setiap sudut desain ini yang menandakan sebagai area maksimal cuttingan nanti. Dari keempat lingkaran ini ada sebuah lingkaran yang bentuknya agak berbeda dari lingkaran yang lainnya, yaitu yang terletak di bagian kiri atas ini. Posisi lingkaran yang berbeda ini nantinya akan kita letakkan di bagian depan, sehingga pada saat memasukkan ke dalam mesin posisinya akan seperti ini. Jadi dia terletak di bagian kanan,
bagian depan mesin. Oke. Nah, sebelum kita memasukkan kertas, kita lihat dulu bahwa di belakang mesin ini ada sebuah tuas yang bisa kita turunkan ataupun kita angkat untuk menaikkan ataupun menurunkan roll penekan kertas sepanjang mesin ini. Di sini ada roll penekan 1, roll penekan kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, jadi pertama-tama tuas kita angkat, kemudian kertas kita masukkan ke dalam mesin. Lalu pinggiran kertas ini kita sejajarkan dengan mistar. Ya, oke, saya perlihatkan dulu. Di sini ada mistar. Jadi pinggiran kertas ini kita sejajarkan dengan mistar yang terletak atau yang terdapat pada mesin tersebut. Oke, kita masukkan. Setelah ini pinggiran kertas sejajar, maka tuas yang bagian belakang kita turunkan. Oke. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengaturan pada panel yang ada pada mesin dengan cara menekan tombol. Kita menekan tombol on off line sebanyak 1 kali sehingga yang muncul di sini adalah move pada koordinat X dan koordinat Y dalam satuan milimeter. Fungsi daripada move ini untuk menggerakkan lengan mesin ke arah kiri dan ke arah kanan serta menggerakkan kertas maju dan mundur dengan cara menekan 4 buah tombol ini. Oke. Kita perhatikan ketika tombol move sebelah kiri ini kita tekan, maka lengan mesin akan bergerak ke kiri. Pada saat kita menekan ke kanan, lengan mesin akan kembali ke sebelah kanan. Selanjutnya kita akan melakukan pengaturan posisi pisau sehingga posisi pisau ini terletak tepat di atas, maksud saya pisau harus tepat berada di atas lingkaran itu dengan cara menekan tombol kiri ataupun kanan, diatur. Oke. Apabila posisi kertas belum sesuai, maka kertas pun bisa kita gerakkan ke depan atau ke belakang. Ya, untuk memastikan bahwa pisau tersebut sudah benar-benar berada pada lingkaran, kita bisa menekan tombol enter yang ada di bagian ini. Kita lihat. Ya, ternyata pisau tersebut sudah betul-betul atau benar-benar berhimpit dengan lingkaran. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pemotongan. Kita kembali ke menu yang ada pada laptop. Kita kembali ke menu yang ada pada laptop. Di sini kita menekan tombol cut. Oke. Nah, di sini terlihat posisi pisau berada di kanan atas. Kemudian kita next. Kemudian kita next. Perhatikan lengan mesin akan bergerak. Kemudian kita next. Kita next terus, maka dia akan mencari posisi titik-titik yang merupakan daerah pemotongan nanti. Jadi kita next. Ini juga kita next. Nah, apabila selesai, maka di sini kita tekan tombol cut now. Oke. Maka mesin akan memotong stiker.
Ya, setelah proses pemotongan selesai, maka kita menekan tombol speed yang bagian bawah ini. Namun sebelumnya kita harus menekan tombol on off, kemudian menekan tombol speed yang bagian bawah ini untuk mengeluarkan kertas, dan tuas bagian belakang ini kita angkat. Oke, inilah hasil cuttingan daripada mesin ini. Sekarang kita akan melihat dan mengupas stiker ini dari lapisannya. Oke. Untuk melakukan pengelupasan ini sebaiknya kita menggunakan pinset. Namun di sini saya tidak menyediakan pinset. Saya akan langsung saja mencabutnya menggunakan ini. Oke. Jadi bagian-bagian yang tidak terpakai kita buang saja, kita kupas. Ya, kemudian kita mengupas semua bagian-bagian yang sebaiknya kita buang. Ya, kemudian hasil desain stiker kita ini yang telah dipotong dapat kita tempelkan di tempat-tempat yang kita inginkan, misalnya di mobil, di motor, di kaca, atau di atas media lainnya. Oke. Ya, seperti ini. Oke, stiker kita sudah selesai. Demikianlah video tentang cara mendesain stiker dan memotong stiker tersebut menggunakan mesin laser cutter cutting plotter. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.